Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Batu Alam Paras Jogja. Nah, di kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk mereview beberapa produk yang ada di sini ya. Dan berikut ini adalah beberapa potongan batu yang nantinya akan digunakan untuk bahan pembuatan berbagai macam kerajinan yang ada di gerai seni ukir batu alam Paras Jogja atau batu alam Paras Jogja dari Fauzia Stone ya. Nah, ini adalah bahan untuk pembuatan relief dengan ketebalan kurang lebih 10 cm ya. Dan kita coba lihat hasil dari proses pembuatan reliefnya itu nantinya akan seperti ini. Ini adalah salah satu kerajinan ukir relief dengan motif tumbuhan ya, atau bisa juga disebut motif bunga. Kurang lebih ini berketebalan sekitar 8 cm ya, kurang lebih 8 cm untuk ketebalan reliefnya. Jadi semakin tebal semakin bagus ya untuk detailnya. Dan di video kali ini aku akan mencoba spill untuk teknik pembuatan lampion ya. Nah, lampion yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini seperti ini. Lebih tepatnya ini aku akan menguraikan apa yang dikerjakan di sini aja ya. Jadi ini adalah teknik pengukiran untuk pembuatan kerajinan ukir batu paras dengan tipe lampion ya. Nah, lampion ini berukuran kurang lebih memiliki tinggi sekitar berapa ya, ini sekitar mungkin 60 cm ya untuk tingginya. Jadi setengah badan orang dewasa lah kalau ininya, tingginya kurang lebih ya. Jadi nantinya setelah jadi memang ini lampion biasanya diletakkan di atas mungkin di atas pagar atau pokoknya di taman-taman itu ya, ditempatkan di bagian taman untuk hiasan lampu taman seperti itu. Nah, kan nampak lebih cantik lagi lampionnya itu di bagian luarnya itu ditambahkan ukiran-ukiran seperti ini ya. Jadi mungkin perpaduan antara relief sama ini ya, sama roster ya. Seperti roster yang buat lubang ventilasi itu. Nah, seperti ini. Jadi perpaduannya bisa dilihat. Dan nantinya untuk lampunya itu akan ditaruh di bagian dalam ya. Kalau untuk penggunaannya, lampu taman biasanya kalau digunakan di taman, maka lampu tamannya akan dimasukkan di dalam lampion ini. Dan biasanya itu untuk ukirannya ini akan terlihat lebih berkelas ya kalau saat nyala, mungkin di malam hari, mungkin dengan warna kekuningan atau warna tertentu yang diletakkan di dalam lampion itu akan membuat suasana pokoknya lebih bernuansa klasik ya. Nah, ini adalah teknik pengukirannya menggunakan pahat biasa ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah ini dibuat dengan cara dicetak, jawabnya ya tidak ya, karena bisa dilihat sendiri ini pembuatannya hanya mengandalkan teknik pemahatan manual ya. Jadi sama sekali tidak dicetak. Nah, mungkin untuk membuat bulatan batu seperti lampion ini memang menggunakan mesin bubut ya sebelumnya. Jadi akan dibubut dengan bentuk agak bulat seperti itu ya, bulat panjang. Nah, setelah itu akan dibuat lubang di dalamnya itu menggunakan mesin. Kalau dibilang menggunakan mesin, mungkin itu yang menggunakan mesinnya ya. Tapi untuk teknik pengukirannya itu masih menggunakan cara yang manual.
bisa dilihat seperti di video ini ya, untuk membuat setiap lekuk ukirannya, membuat setiap detailnya itu biar lebih ini ya, lebih terlihat berkelas atau pokoknya bisa lebih terlihat klasik ya. Itu memang dibutuhkan kesabaran ya, dibutuhkan ketelitian juga untuk pahatannya ini. Jadi ini juga biasanya dilakukan oleh pemahat yang sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Jadi untuk yang baru coba-coba ya, hasilnya mungkin tidak akan sesempurna seperti yang ada di video ini ya. Terkadang ada beberapa pahatan yang patah atau tergores dari congkelan pahat yang digunakan ini. Jadi ini nggak setiap orang bisa mengerjakan ini ya, karena ya itu tadi membutuhkan kesabaran dan juga keahlian, pastinya juga keahlian tangan untuk mengukirnya. Dan ini juga untuk pengerjaannya dengan ukuran seperti ini, mungkin ini setengah badan orang dewasa ya ukurannya. Nah, ini pengerjaannya itu biasanya memakan waktu yang lumayan agak lama juga sih, sekitar mungkin 1 bulan paling lama ya. Tapi untuk pembuatan lampion dengan ukiran seperti ini juga estimasinya nggak selalu sama ya. Itu juga biasanya antara satu ukuran dengan ukuran lainnya itu estimasinya beda-beda. Dan ini adalah ukiran ornamen yang sudah di packing dan siap untuk dikirim ya. Jadi packingnya itu menggunakan kayu seperti ini. Relief juga di packingnya menggunakan kayu, jadi semua dipastikan aman, karena nantinya juga ditambahkan jerami ya. Di packingnya ditambahkan jerami untuk antisipasi kalau misalkan ada benturan di saat dibawa oleh jasa angkutnya ya. Nah, packingnya menggunakan kayu, semua dijamin kuat ya. Dan kembali lagi kita coba review di bagian pembuatan lampionnya ya. Ini dikerjakan oleh pengrajin dari batualamparasjogja.com ya. Nah, ini seperti ini. Pengukirannya sangat sederhana sekali. Mungkin ini sama seperti zaman batu dahulu ya. Tekniknya memang teknik seperti di zaman batu. Jadi dipahat seperti pemahatan masa lalu, zaman kerajaan mungkin. Ini motif yang dibuat adalah motif tumbuhan ya. Jadi cocok sekali motif tumbuhan diukir untuk dinding lampionnya ya. Nantinya itu akan menimbulkan efek seperti kalau ditaruh, misalkan di dalamnya ditaruh lampu berwarna kuning atau warna lainnya, itu akan memunculkan efek ininya ya, cahaya yang gemerlap dari dalam rongga-rongganya ini, lebih menarik dilihatnya itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk teknik pembuatan lampionnya. Jadi di video kali ini aku mungkin hanya akan berbagi seputaran lampion ini aja ya, berfokus ke teknik pembuatan lampion itu seperti ini. Jadi apalagi ya yang perlu aku bahas sebenarnya selain teknik pembuatannya. Mungkin untuk penempatannya juga ini biasa ditempatkan sebagai hiasan taman ya, untuk pelengkap hiasan lampu taman ya, seperti itu. Buat Anda semua yang mungkin belum tahu,
Fungsinya ini memang untuk hiasan lampu taman, jadi cocok sekali ditempatkan di taman di halaman rumah Anda. Nah, buat yang berminat untuk menggunakan lampion dengan tipe seperti ini, bisa langsung saja dikunjungi websitenya di www.batualamparajogja.com atau fauziastone.com juga bisa, itu sama saja pengrajinnya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Untuk videonya semoga bisa menginspirasi kalian semua yang menonton dari awal sampai habis. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya yang lebih informatif dan lebih menarik lagi.